semua poin yang ada di situ tuh kalian ngerti nggak? Sudah, kalau sudah ya dikeringkan, kemudian RW-nya dijaga tetap terbuka gitu. Kalau misalnya memang masih ada cairan, kepalanya dimiringkan sehingga cairannya terkumpul di pipi, terus kemudian dihisap dengan suction manual di pipinya, ya udah, terus sampai habis cairannya. Kemudian kan tadi sudah kering toh, terus kemudian diberikan rangsang taktil, bisa pada punggung, kaki, atau diberi sentilan ringan, ringan. Terus kemudian kalau misalnya dia heart rate-nya masih 100, masih di atas 100, kalau sudah kan dievaluasi, pasti dievaluasi warna kulitnya, heart rate, dan respiratory rate ya. Jadi dilihat gitu. Jadi kuping itu sambil dipakai dengerin, mata dipakai untuk melihat kulitnya warna apa. Nah kalau misalnya dia heart rate masih di atas 100 tetapi kulitnya sianotik, itu sianosis, dia cukup diberikan oksigen, didekatkan pada lubang hidungnya. Tapi kalau misalnya dia heart rate-nya di bawah 100 tetapi di atas 60, saya nguji, biasanya saya bilang evaluasi heart rate-nya 80. Yang dilakukan berikutnya apa? Cukup heart rate aja 80. Yang lainnya katakanlah mau normal mau enggak, tetap diberikan evaluasi tekanan positif. Penolong berada di kepala dari bayi. Bagaimana cara melakukan ventilasi tekanan positif? Kepala dijaga tetap ekstensi dengan memberikan ganjalan pada bahu. Kemudian kepala diekstensikan menggunakan tangan kiri, tangan kanan memegang sungkup, pilih sungkup yang sesuai dengan bayi, dengan neonatus, letakkan di sini. Kemudian tangan kiri memegang sungkup dan memastikan tidak ada udara keluar dari sungkup. Kemudian lakukan ventilasi tekanan positif 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3 dan seterusnya selama sekian lama gitu kata-kata. Kemudian setelah itu evaluasi ulang apakah denyut jantung, warna kulit, dan respiratory rate-nya seperti apa. Jadi sambil dilihat warna kulitnya apakah menjadi pink atau tidak, didengarkan respiratory rate dan heart rate-nya berapa. Kalau misalnya heart rate-nya menjadi semakin lemah, menjadi 40 kali per menit, bayinya sianotik gitu. Biasanya kalau beras itu ya. Kemudian ya sudah dilakukan kombinasi antara ventilasi tekanan positif dan kompresi dada dengan perbandingan sekian banding sekian. Dilakukan selama sekian lama. Caranya seperti ini. Kembali lagi kalau VTP caranya seperti tadi, pegang sungkup, pilih sungkup yang benar, kemudian tangan diposisikan di tempat yang tepat, pastikan tidak ada udara yang keluar. Lakukan secara bergantian satu, kemudian untuk penolong dengan pijat jantung berada di samping atau di bawah dari penderita. Posisinya keempat jari berada di punggung dari bayi, dari neonatus. Kemudian jempol berada di proses sepertiga distal, berada di tengah antara kedua papila mammae. Kemudian lakukan pemijatan sepertiga, dalamnya sepertiga dari diameter antero-posterior dari thorax gitu. Frekuensinya perbandingannya 1, 2, 3, kemudian penolong satunya memberikan ventilasi tekanan positif. Jadi 1, 2, 3 pompa, 1, 2, 3 pompa. Lakukan hal ini terus menerus selama sekian lama. Kemudian setelah itu dilakukan evaluasi ulang, evaluasi ulang mengenai heart rate, respiratory rate, dan warna kulitnya. Warna kulit dapat dilihat secara langsung, heart rate dan respiratory rate dapat didengarkan dengan stetoskop berapa. Kalau ternyata misalnya nanti nadinya semakin melemah, katakanlah menjadi semakin kecil 20 dan lemah gitu, kita bisa berikan pengobatan yang sesuai. Misalnya dengan kardiotropic positif, misalnya epinefrin 1/10.000 diencerkan berikan injeksi melalui venom umbilicalis gitu ya, melalui pembuluh darah yang umbilicalis. Kemudian setelah itu resusitasi tetap dilakukan sampai tiba saatnya untuk dihentikan. Kapan dihentikan? Ketika alternatifnya ketika gagal atau berhasil. Disebut berhasil ya kalau respiratory rate-nya baik, usaha nafasnya baik, kemudian nadinya lebih di atas 100 dan kulitnya tidak sinusis lagi, berwarna kemerahan dan akralnya hangat. Tetapi disebut gagal apabila setelah 15 menit dari resusitasi itu terdapat tanda-tanda kematian. Jadi ketika didapatkan misalnya nadi tidak teraba dan usaha nafas tidak ada, tetap dilakukan resusitasi selama 15 menit.
Apabila setelah 15 menit resusitasi dilakukan tetap tidak ada tanda-tanda kehidupan, maka resusitasi dihentikan dan dianggap gagal